Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini tentunya saya mau menguliti satu bagian firman Tuhan, saya mau mengupas, saya mau expose ke permukaan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Judul perikopnya ialah Kapak Timbul Mengapung. Saat-saat ini, di era postmodern ini, sungguh krisis perhatian, sungguh empati, simpati, kepedulian terhadap sesama sudah menjadi dingin. Ditambah lagi, social distancing, itu semakin menambah maraknya ketidakpedulian terhadap sesama, terhadap keluh kesah sesama. Kita menutup gema telinga kita, menutup mata jasmani kita, bahkan sampai-sampai tertutup mata rohani kita, tertutup mata hati kita untuk mau melihat, untuk mau mendengar jeritan orang lain. Kita fokus pada keluh kesah kita pribadi. Hebat, di dalam teks ini ada seorang hamba Tuhan yang mau mendengar jeritan orang lain, mau mendengar keluh kesah orang lain, mau terbuka. Dia buka telinga dia buka mata jasmaninya, dia buka pikiran dia buka hatinya untuk memberi solusi atas curhat yang diberikan kepada dia. Di ayat yang pertama dikatakan di sana, pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat. Saya mau bilang pada suatu hari, itu hari apa? Sorry, saya tidak tahu itu hari apa. Tetapi yang paling prinsip, substansi dari ayat pertama ini ialah, perhatikan, berkatalah rombongan Nabi, rombongan hamba Tuhan, sama-sama memiliki pengenalan yang baik, mempelajari tentang Allah Israel yang hebat itu, yang mereka sembah itu. Sama-sama hamba Tuhan mereka, rombongan Nabi, Elisa, sama-sama seorang Nabi, penyambung lidah Allah kepada manusia. Artinya apa? Tak kala Allah berfirman kepada para Nabi, berkenan kepada para Nabi, maka para Nabi melanjutkan firman itu kepada umat manusia. Atau bisa dibilang ketika firman itu transit kepada para nabi, maka nabi itu menyampaikan, meneruskan kepada para nabi, kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu. Itu pekerjaan mereka. Menarik. Nabi curhat kepada nabi. Hamba Tuhan curhat kepada hamba Tuhan. Ajaib. Kenapa saya bilang ajaib? Saat ini namanya hamba Tuhan, cerita pergumulan kepada hamba Tuhan, aduh harga diri bos, gengsi. Yang ada zaman sekarang ini, ketika hamba Tuhan cerita ke hamba Tuhan yang lain, sama-sama menceritakan kepopuleran, pencapaian, ketenaran mereka, elektabilitas mereka, eksistensi mereka di dalam gereja, di dalam sinode. Itu yang mereka pertontonkan, itu yang mereka perbincangkan, itu yang mereka pampangkan di permukaan. Bukan berbagi keluh kesah, bukan berbagi kepedulian, bukan itu yang mereka perbicarakan. Tapi menarik, rombongan para nabi nggak gengsi mereka, curhat mereka kepada Elisa. Cobalah lihat, tempat tinggal kami dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Mereka menceritakan pergumulan mereka, mereka terlalu percaya, terlalu yakin ada solusi, ada terobosan, ada jawaban dari seorang Elisa. Padahal dia sama-sama nabi dengan mereka. Nabi kok, sama-sama hamba Tuhan kok, sama-sama punya iman. Lagi-lagi, hello, ada apa dengan seorang Elisa? Kok seperti ada yang spesial di dalam dirinya? Kok sepertinya dia berwibawa, ada wibawa rohani di dalam diri dia. Diteruskan di sana, mereka mengatakan, baiklah kami pergi ke sungai Yordan, dan masing-masing mengambil satu baul dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Kita belajar. Mereka pamit kepada Elisa, izin mau pergi mengumpulkan balok untuk membangun tempat tinggal kepada mereka. Apa yang kita pelajari? Sekalipun kita bukan hamba Tuhan, ataupun engkau sebagai hamba Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang diidam-idamkan. Mari kita menjadi tempat curhat yang baik bagi orang lain, tempat cerita yang nyaman bagi orang lain. Jaga rahasia orang lain, jaga privasi orang lain. Jangan begitu gampang menceritakan rahasia orang kepada orang lain. Karena kenapa? Natur manusia
itu nggak bisa dipungkiri. Tak kala engkau menyampaikan sesuatu rahasia kepadanya, hatinya nggak tenang, bibirnya nggak tenang kalau ia tidak meneruskan kepada orang lain. Saya mau bilang, ini bukan status WA. Rahasia bukan status WA yang bisa sembarang kamu bagikan kepada orang lain. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Tak kala orang cerita kepada kamu, itu karena dia yakin, itu karena dia percaya sama kamu. Jangan hilangkan kepercayaan itu. Saya mau bilang, di zaman ini kepercayaan itu krisis, jarang ditemukan. Langka orang-orang yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, saya mau bilang, sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadilah pribadi yang dapat bertanggung jawab. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Untuk mendapatkan sebuah kepercayaan itu gak gampang. Gak gampang. Oleh sebab itu, mulai dari hal-hal kecil, jagalah kepercayaan itu. Jadilah tempat curhat yang baik. Dan kalau bisa, jadilah orang yang bisa memberi solusi atas paceklik yang dialami sesamamu. Jangan menutup gemah telinga kamu. Jangan menutup matamu. Jangan menutup pikiranmu. Apalagi menutup mata hatimu. Terbukalah untuk dia. Openlah. Kasih dia solusi. Jangan engkau bentangkan beribu-ribu polusi di dalam hidup dia. Tapi tebarkan solusi atas persoalan yang sedang ia alami. Karena kenapa? Tak kalau engkau hadir sebagai sahabat di dalam pergumulan dia, saya mau bilang seumur hidupnya dia tidak akan pernah lupa kepadamu. Dia akan terkesima kepadamu. Pegang kata-kata saya. Berikutnya, mereka berkata, jawab Elisa, pergilah. Dia kasih izin. Pergilah, ada kuasa kenabian, ada wibawa, ada perintah dari seorang Elisa. Pergilah, mendengar perkataan itu. Percaya diri mereka, yakin mereka, seolah apa yang mereka cari-cari, seolah apa yang sedang mereka butuhkan akan mereka temukan. Ada solusi dari perkataan itu. Walau sebenarnya Elisa hanya sekedar berkata, baik, pergilah. Mereka sangat antusias. Mereka begitu semangat untuk pergi mencari bauk di tepi sungai Yordan. Namun mereka nggak serta-merta langsung berangkat. Salah seorang nabi berkata, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Mereka sepertinya ada permohonan, ada jeritan hati. Seolah ketika Elisa berkata, baik pergilah, itu gak cukup. Mereka butuh kehadiran seorang Elisa. Oi, aku butuh hadirmu. Aku tak cukup puas dengan kata-katamu. Baik pergilah. Kami butuh kehadiran kamu. Saya mau bilang, jika engkau didamba-dambakan, dirindu-rindukan, diingini oleh orang lain, mereka mau engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Itu cuma satu alasannya. Bukan karena jabatan kamu, bukan karena materi yang kamu miliki, bukan karena intelijensi kamu. Tetapi saya mau bilang, jika engkau dirindukan, didamba-dambakan, ada wibawa dalam dirimu, saya mau bilang, itu karena ada roh Allah termanifestasi di dalam dirimu. Orang yang di dalamnya ada Tuhan ialah orang-orang yang memiliki spiritualitas yang baik. Hanya orang-orang yang memiliki spiritualitas yang baik di dalam dirinya, orang bisa melihat eksistensi Tuhan. Tak cukup menjadi seorang Kristen. Tak cukup percaya Tuhan. Yang paling penting di dalam diri kamu, orang harus bisa melihat Tuhan. Orang bisa nyaman kepada kamu. Itu yang penting. Kalau engkau belum sampai pada titik seperti itu, orang melihat Tuhan di dalam diri kamu, yuk bersama saya, kita introspeksi diri, kita ekstrospeksi diri, supaya apa? Supaya lebih baik, supaya melalui kita, orang bisa mengenal Tuhan, nama Tuhan terpuji termuliakan di dalam diri kamu. Elisa berkata lagi, baik, aku akan ikut. Dia tahu mereka membutuhkan dia nggak jual mahal. Rendah hati sekali, dia seorang nabi. Dia rendah hati, dia ikuti, oke, aku akan ikut. Dia ikut bersama rombongan para nabi. Tetapi ada peristiwa di sana. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Ayat yang kelima. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon,
Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia. Jika rombongan Nabi di ayat yang pertama tadi, mereka menceritakan keluh kesah mereka yang pertama, yaitu tempat tinggal mereka yang sesak, yang terlalu sesak. Di ayat yang kelima, lagi-lagi ada seorang Nabi cerita kepada Nabi, ada seorang hamba Tuhan cerita kepada seorang hamba Tuhan. Lagi-lagi cerita pergumulan. Apa? Mata kapaknya jatuh ke dalam air. Berteriak-teriaklah ia. Ketika seorang Nabi ini berteriak-teriak, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pribadi yang bertanggung jawab. Karena kenapa? Kalau kita membaca ayat berikutnya, ternyata itu kapak pinjaman. Itu milik orang. Dia takut itu hilang. Dia takut itu nggak bisa ia kembalikan kepada pemiliknya. Berteriak. Ada ketakutan. Di dalam ketakutan ada pertanggungjawaban yang besar. Dia berharap ada yang bisa mendengar teriakannya. Dia berharap ada yang bisa memberikan solusi atas kesulitan dia pada waktu itu, yaitu kapak jatuh di dalam air. Lagi-lagi dia cerita, dia teriak kepada seorang Elisa. Mereka menceritakan kepada Elisa, "Oh Tuhan, itu kapak pinjaman." Seorang Elisa tidak tinggal diam dia. Dia berkata di ayat yang ke-6, "Tetapi berkatalah abdi Allah." Abdi Allah yang dimaksud adalah Elisa. "Kemana jatuhnya?" Oi, keren banget, lemah lembut dia jawab. Ketika seorang nabi menceritakan pergumulannya, berteriak, "Tuhan, tolong, please, help me. Itu kapak pinjaman. Itu bukan punya saya, itu punya orang." Dia tahu bahwa kapak itu bukan punya dia. Itu barang pinjaman. Namanya pinjaman, ya harus dikembalikan, bukan didiamkan untuk dimiliki selamanya, ataupun ketika rusak dibiarkan. Enggak. Ini contoh yang baik. Ketika engkau meminjam barang orang, bertanggung jawab kamu. Harus kembali kepada pemiliknya. Saya teringat jika kamu saat ini sedang bersama pacar pinjaman. Please dong, kembalikan pacar pinjaman itu, kasihan kekasih aslinya. Jikalau engkau seorang wanita, jikalau engkau seorang lelaki, engkau sedang meminjam pasangan orang, please, nggak enak pakai barang pinjaman lama-lama. Pulangkan kekasih pinjaman itu. Udah deh, syukuri aja apa yang ada samamu. Percayalah, yang kamu miliki saat ini jauh lebih baik daripada kekasih pinjaman. Udah, namanya aja pinjaman. Jadi yang namanya pinjaman itu pasti ada resikonya. Jadi nggak usah lama-lama ya nyimpan barang pinjaman ya, beresiko. Elisa berkata, "Kemana jatuhnya?" Dia mendengar teriakan itu. Lahir empati di dalam dirinya. Lahir kepedulian. Dia nggak cuek. Dia nggak pura-pura dengar. Kebanyakan orang dengar pergumulan sama dia, dia tutup telinga. Tetapi ketika orang berbicara berkat, dia buka telinga selebar-lebarnya. Kenapa? Berharap dia akan kecipratan berkat itu. Nggak baik. Itu mentalitas hamba Tuhan yang buruk. Itu mentalitas orang Kristen yang buruk. Gak ada begitu. Namanya orang Kristen, namanya hamba Tuhan. Orang bercerita tentang pergumulan, apapun itu, suka, duka, berkat maupun bukan berkat, tetap terbuka kamu, siap sedia mendengar pergumulan orang. Kasih solusi sama dia. Elisa hebat. Kemana jatuhnya? Oi, kata-kata yang memulihkan semangat, yang memberikan harapan bahwa kapaknya itu bisa diambil kembali. Hebat dia. Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lagi-lagi Elisa bukan cuma ngomong doang. Namun dia memberikan satu action, melakukan satu tindakan. Dia bukan cuma mendengar teriakan. Dia bukan cuma mendengar pergumulan. Dia kasih solusi. Yang dia lakukan ialah memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Saya mau bilang, ini menabrak hukum alam. Bagaimana mungkin sepotong kayu dilempar, besi bisa naik di permukaan? Beratnya aja jauh beda, besi jauh lebih berat. Itu menabrak hukum Archimedes, saya pikir. Gak ada. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Saya pastikan Elisa seorang hamba Tuhan, dia seorang nabi, dia peduli sama orang lain. Bukan masalah di mana dia melemparkan itu kayu, tetapi
tak kala itu disertai iman, tak kala itu ada kepedulian, saya percaya ada kuasa ilahi termanifestasi di dalamnya. Saya percaya bukan masalah kayunya sehingga kapal itu bisa mengapung, tetapi ada iman di dalamnya, di dalam lemparan itu. Ada iman di dalamnya sehingga mendongkrak itu mata kapal untuk naik ke permukaan, sehingga dia mengapung. Itu yang hebat. Peduli bukan cuma mendengar, peduli tapi memberi solusi. Peduli ketika kita menyerahkannya di hadapan Tuhan. Tuhan berkati. Di sana terjadi mukjizat. Mukjizat terjadi bukan karena Elisa hebat, tetapi karena Tuhan berkenan kepada dia. Tuhan tahu ketulusan hatinya untuk menolong orang lain. Tuhan tahu dia murni mau membantu sesama dia. Allah nyatakan kuasanya. Mukjizat terjadi. Mata kapak bisa mengapung. Besi menabrak batas-batas, menabrak hukum alam yang tidak mungkin. Mungkin. Bagaimana mungkin besi bisa mengapung ke permukaan air? Tetapi mungkin kok. Bukan saya yang bekerja, bukan Elisa yang bekerja, tapi kuasa Allah yang kita sembah itu yang bekerja. Hebat. Yuk kita belajar menjadi orang-orang yang memiliki wibawa rohani. Wibawa tak terletak pada materi yang kau miliki. Wibawa tak terletak pada jabatan kamu. Wibawa tak terletak di tidak terletak pada pangkat terakhir kamu, pada gelar terakhir kamu, pada posisi adat yang sedang engkau duduki saat ini. Tak terletak pada itu, tetapi wibawa terletak sejauh mana ada kuasa Allah termanifestasi di dalam kamu. Engkau akan menjadi orang yang dihargai. Engkau akan menjadi orang yang berwibawa, dihormati, didamba-dambakan, diidam-idamkan orang. Yuk belajar jadi seperti Elisa. Dia menjadi pribadi yang hebat, menjadi tempat curhat yang baik, dirindu-rindukan, didamba-dambakan. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.